Pada pertemuan terakhir kartografi dan penginderaan jauh acara 11 ini akan membahas mengenai interpretasi citra. Interpretasi citra sendiri merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Dalam interpretasi sendiri terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis. Untuk praktikum kali ini, bahan yang digunakan untuk praktikum yaitu Google Earth Pro dengan wilayah kajian Kabupaten Bantul. Saya sendiri mengambil wilayah Kecamatan Pundong untuk dideteksi, tetapi lebih tepatnya saya mengambil Desa Srihardono karena desa tersebut menjadi pusat aktivitas masyarakat di sekitarnya. Objek pertama yang akan saya identifikasi yaitu jalan raya. Kenapa saya bisa menyebutkan jalan raya? Karena dapat terlihat pada gambar tersebut memiliki asosiasi dengan permukiman warga yang berada di sekitarnya. Selain itu, bentuk dari jalan raya sendiri tentunya memanjang, tapi saya hanya mengambil garis besarnya saja, yaitu dengan bentuk perempatan. Jalan raya sendiri memiliki rona gelap dan memiliki tekstur halus. Beralih pada objek yang kedua yaitu pasar. Mengapa saya dapat mengatakan pasar? Karena memiliki bentuk yang sama yaitu persegi panjang. Kemudian pada polanya objek pasar memiliki pola yang teratur dan sama antar bangunan yang satu dengan bangunan yang lainnya, sehingga dapat dikatakan sebagai pasar. Dapat dilihat pada video di mana atap untuk penutup bangunan sama satu sama lain. Kemudian tekstur dari pasar sendiri halus karena memiliki ukuran yang sama. Rona yang dimiliki pada objek pasar ini yaitu terang dan tentunya berasosiasi dengan permukiman warga karena menjadi pusat untuk transaksi jual beli masyarakat di sekitarnya. Beralih pada objek selanjutnya yaitu berupa persawahan. Mengapa saya dapat mengatakan persawahan? Karena tentunya bisa dilihat terdapat beberapa lahan dengan tanaman dan tanpa tanaman. Tetapi pada objek yang saya identifikasi ini berupa objek persawahan dengan tanaman karena memiliki warna yang hijau dibandingkan dengan persawahan yang ada di sekitarnya. Tentu hal ini menjadi salah satu ciri bahwa persawahan tersebut memiliki isi, tetapi untuk isiannya saya juga tidak mengetahuinya. Rona dari persawahan ini sendiri berupa rona gelap dengan bentuk persegi panjang
dengan pola yang sama antar sawah yang satu dengan sawah yang lainnya. Tekstur dari sawah sendiri tekstur halus karena memiliki ukuran yang sama, berasosiasi dengan permukiman warga. Tidak jauh dari persawahan dengan tanaman, di samping persawahan dengan tanaman juga terdapat persawahan tanpa tanaman. Hal ini dikarenakan pada objek yang saya identifikasi memiliki rona yang cerah sehingga dapat dikatakan tidak terdapat tanaman yang ditanamnya. Selain itu, bentuk dari persawahan ini berupa persegi panjang dengan tekstur yang halus. Kemudian kita beralih ke sisi selatan, Kecamatan Pundong, di mana saya menemukan satu objek, yaitu berupa objek sekolah. Mengapa saya dapat menamakan objek sekolah? Karena apabila dilihat dari bentuknya, bentuk bangunan tersebut seperti huruf U, yang tentunya menandakan bahwa objek tersebut berupa objek sekolah. Selain itu, adanya lapangan di dalam lingkungan bangunan juga dapat menandakan bahwa berupa objek sekolah. Rona pada objek sekolah sendiri dapat terlihat memiliki dua rona, yaitu rona terang pada sisi utara dan sisi timur, sementara pada rona gelap berada pada sisi selatan. Situs sekolah sendiri tentunya berada di sekitar jalan raya, sehingga memudahkan para masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan mengantarkan putra-putrinya untuk bersekolah. Hal tersebut juga menjadi salah satu untuk interpretasi, yaitu asosiasi, karena sekolah tentunya berada pada permukiman masyarakat. Beralih ke sisi barat, pada barat sekolah terdapat sebuah bangunan tingkat. Mengapa saya dapat mengatakan sebagai bangunan atau objek bertingkat? Karena dapat terlihat apabila objek bangunan tersebut memiliki bayangan, sehingga dapat dikatakan bangunan tersebut bertingkat karena tinggi. Bangunan tersebut pula memiliki rona yang gelap dengan bentuk persegi panjang, serta pola yang sama antar bangunannya.
Tidak jauh dari bangunan atau gedung bertingkat pada sisi selatan, pada sisi utara juga terdapat sebuah gedung atau bangunan bertingkat yang juga memiliki bayangan, sehingga dapat menandakan bahwa bangunan atau gedung tersebut tinggi. Rona yang dimiliki pada gedung atau bangunan ini pula juga memiliki rona yang gelap sama seperti sebelumnya dengan bentuk persegi panjang dan gelap. Tidak jauh dari objek atau gedung bertingkat di sebelah barat, saya menemukan sebuah objek yang ditandakan dengan bulatan kecil pada atapnya atau dapat dikatakan seperti kubah, sehingga bangunan atau objek tersebut dapat diberi nama sebagai masjid. Objek tersebut pula memiliki rona yang cerah, di mana diasosiasikan karena tentunya berdekatan dengan permukiman warga. Tidak jauh dari masjid saya menemukan objek yaitu berupa empang. Apabila dilihat dari objeknya, objek empang memiliki warna yang hijau dengan rona yang agak gelap. Rona yang agak gelap ini dikarenakan air tidak dapat memantulkan sinar matahari atau cahaya matahari, sehingga pantulan dari sinar matahari diserap oleh air. Selain itu, tekstur dari empang sendiri berupa tekstur yang sangat halus. Tidak berada jauh dari objek empang, tepatnya di belakang empang, saya menemukan sebuah objek persawahan dengan berisi tanaman yang memiliki ukuran yang sangat luas. Sama seperti pada objek persawahan sebelumnya, sawah tersebut memiliki warna yang hijau sehingga menandakan bahwa sawah tersebut sedang berada pada masa tanam, sehingga terdapat berupa beberapa tanaman. Rona dari persawahan sendiri memiliki rona yang gelap dengan bentuk persegi panjang yang memiliki tekstur sedang. Tentunya sawah-sawahan tersebut berasosiasi dengan permukiman warga di sekitarnya.
Kemudian objek yang selanjutnya yaitu berupa persawahan tanpa tanaman yang berada tepat di sebelah persawahan dengan tanaman. Mengapa saya dapat mengatakan sebagai sawah tanpa tanaman? Karena dapat terlihat jelas memiliki warna yang agak terang tetapi agak sedikit gelap, sehingga dapat dimungkinkan saja tanah pada sawah tersebut berada dalam kondisi basah sehingga menyebabkan tanah menjadi agak gelap. Berlanjut kepada objek selanjutnya yang berada tepat di belakang sekolah, terdapat area persawahan yang sangat luas. Tetapi saya hanya mengambil beberapa sampel sebagai identifikasi objek, di mana saya mengambil 2 sampel untuk identifikasi kali ini. Objek pertama yang saya beri poligon yakni area sawah tanpa tanaman. Mengapa demikian? Karena terlihat jelas memiliki warna yang lebih coklat dibandingkan dengan persawahan yang berisi tanaman, di mana pada objek ini memiliki warna yang agak gelap dibandingkan yang lainnya. Hal ini dikarenakan sawah berada dalam kondisi basah, sehingga warnanya tampak gelap dan berwarna agak kecoklatan tua. Sementara pada objek selanjutnya yaitu juga masih sama persawahan, yakni sawah tanpa tanaman tetapi memiliki warna yang agak lebih terang dibandingkan objek yang berada di sebelahnya, di mana warna terang pada persawahan tanpa tanaman ini disebabkan karena kondisi tanahnya lebih kering sehingga menjadikan objek sawah memiliki warna terang. Warna objek sawah tanpa tanaman ini agak lebih berwarna kecoklatan muda. Saya sendiri memberikan penamaan untuk kondisi persawahan yang basah dengan persawahan tanpa tanaman kode A, sementara sawah tanpa tanaman dengan warna terang saya beri nama persawahan tanpa tanaman kode B. Bentuk dari objek persawahan tanpa tanaman dengan kode A sendiri berupa bentuk persegi panjang, sementara pada persawahan tanpa tanaman dengan kode B berupa bentuk persegi. Beralih ke objek selanjutnya yaitu berupa perkebunan. Mengapa saya bisa menamakannya sebagai objek perkebunan? Karena apabila dilihat dari video yang saya sedang praktikumkan atau sedang saya buat poligon, objek tersebut memiliki warna yang sama, merata, yaitu berupa warna hijau dengan warna yang agak gelap. Selain itu, ukuran antar tumbuhan yang sama juga menjadikan alasan saya menyebutnya sebagai perkebunan. Tekstur pada perkebunan sendiri yaitu agak sedang karena memiliki ketinggian tumbuhan yang sama atau homogen, tetapi terdapat 1-2 pohon besar yang ada di dalam lingkup perkebunan tersebut. Asosiasi perkebunan ini berupa ditandainya adanya saluran irigasi yang berada di samping kanan dan kiri perkebunan.
beralih pada sisi selatan atau tepatnya sisi sebelah selatan timur Cirebon terdapat sebuah sungai, yaitu sebuah sungai opak. Hal ini ditandai karena memiliki bentuk yang panjang dan bentuk linear yang berliku-liku. Selain itu, rona yang dimiliki pada sungai yaitu rona gelap karena matahari menyerap cahaya dan tidak dipantulkan kembali. Selain itu, rona yang dimilikinya berupa rona halus. Asosiasi Sungai Opak sendiri yaitu berada di sekitar permukiman warga dan berada di dekat persawahan. Objek selanjutnya yaitu berupa permukiman warga yang berada di sebelah area persawahan, di mana pada area permukiman ini memiliki bentuk yang beragam dan tidak sama antara rumah warga yang satu dengan yang lainnya. Rona yang dihasilkan dari objek permukiman ini beragam. Terdapat rona yang berwarna gelap. Hal ini dikarenakan atap rumah warga yang berwarna gelap seperti coklat tua, sementara ada pula rumah warga yang memiliki atap berwarna terang atau coklat agak muda, sehingga memantulkan cahaya dan memiliki rona yang agak lebih terang. Bentuk dari permukiman sendiri beragam dapat terlihat pada video. Terdapat rumah warga atau rumah warga yang berbentuk persegi panjang, persegi. Permukiman warga sendiri tentunya berasosiasi dengan jalan raya atau sekolah, sehingga dapat memudahkan para warga untuk beraktivitas seperti bekerja, berjual beli untuk kegiatan sehari-harinya. Objek selanjutnya yaitu berada di belakang sekolah, tepatnya berada pada area sawah yang memiliki luas tadi, mana saya mengambil objek sawahan tanpa tanaman dengan kondisi rona yang agak gelap, dimana luas area persawahan tanpa tanaman dengan rona gelap ini sangat cukup luas. Hal ini menandakan bahwa pada masa ini belum terdapat masa cocok tanam. Tekstur dari area ini atau objek ini berupa tekstur sedang karena ada beberapa yang terlihat tidak sama satu dengan yang lainnya. Bentuknya sendiri bermacam-macam, ada yang memiliki bentuk persegi panjang, ada pula yang memiliki bentuk persegi. Tentunya area persawahan ini jelas berasosiasi dengan saluran irigasi untuk kebutuhan sehari-hari yang dimanfaatkan oleh petani, di mana objek saluran irigasi berada
tidak jauh dari area persawahan tersebut. Berikut merupakan area saluran irigasi yang dimanfaatkan oleh para warga sekitar untuk kegiatan pertaniannya. Di mana saluran irigasi ini memiliki rona yang agak gelap karena air tidak dapat memantulkan cahaya dari matahari namun diserap oleh air sehingga menampakkan aliran air menjadi rona gelap. Objek berikutnya yang saya ambil yaitu permukiman warga lagi, di mana permukiman warga sendiri memiliki bentuk yang beragam. Bentuk yang beragam ini dikarenakan dapat dilihat dari atapnya yang ada yang berbentuk persegi panjang dan ada pula yang berbentuk persegi. Rona pada permukiman warga juga beragam. Ada yang berwarna gelap disebabkan atap yang berwarna coklat tua, sementara ada pula yang memiliki rona terang karena memiliki atap yang berwarna terang atau coklat muda. Tekstur dari permukiman warga sendiri berupa tekstur kasar karena ukuran antar rumah warga yang sangat heterogen. Selain karena ragam yang heterogen antar rumah warga, tekstur kasar juga disebabkan pula karena adanya lahan milik warga yang ditumbuhi oleh pepohonan. Asosiasi permukiman warga sendiri tentunya berupa jalan yang ditandai dengan adanya bentuk memanjang pada sela-sela permukiman warga. Objek berikutnya yaitu jalan raya, di mana jalan raya ini memiliki bentuk yang memanjang dengan rona yang gelap dengan tekstur yang halus. Pada objek jalan raya yang saya praktikumkan ini terdapat sebuah mobil sehingga menandai adanya asosiasi jalan raya dengan kendaraan transportasi. Apabila diperbesar, kendaraan tersebut berupa kendaraan roda 4 dengan rona yang agak terang, dapat diartikan atap atau pada bagian atas mobil berwarna cerah.
Tidak jauh dari objek jalan raya dan transportasi tadi terdapat area persawahan dengan isi atau terdapat tanaman di area sawahan tersebut, di mana area tersebut berwarna hijau, memiliki tekstur yang agak sedikit kasar atau sedang karena memiliki ragam yang tidak sama. Rona yang dimiliki pada objek ini berupa objek gelap dengan bentuk persegi panjang. Selanjutnya yang saya ambil yaitu berupa objek sekolah. Mengapa saya dapat mengatakan sebagai objek sekolah? Karena objek tersebut memiliki bentuk U, di mana dengan rona sebagian gelap dan rona sebagian terang pada bangunan tersebut. Bentuk dari sekolah sendiri berupa bentuk persegi panjang. Objek sekolah sendiri berasosiasi dengan jalan raya seperti yang terdapat pada video dan juga objek terakhir yang saya ambil pada praktikum kali ini yaitu berupa objek tempat pemakaman atau kuburan. Mengapa saya dapat menamakannya sebagai kuburan? Karena dilihat dari bentuknya terdapat berbagai macam nisan, di mana pada nisan tersebut memiliki rona yang berbeda-beda. Ada rona yang gelap, ada pula rona yang terang. Rona yang gelap ini dapat diartikan bahwa nisan yang terdapat dalam lingkup atau komplek pemakaman ini berwarna coklat atau hitam, sementara rona yang terang artinya nisan tersebut berwarna agak terang seperti abu-abu atau putih. Selain itu, asosiasi dari kuburan sendiri berada dekat dengan pemukiman warga, sehingga memudahkan para warga apabila ada yang meninggal dapat dimakamkan pada kuburan atau tempat pemakaman tersebut. Tekstur dari kuburan atau tempat pemakaman ini tentunya jelas sangat kasar karena ukuran batu nisan antara yang satu dengan yang lainnya sangat berbeda atau heterogen.
Berikut merupakan keseluruhan dari interpretasi kita Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Saya akhiri, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.